Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayyuhal hadiruna wa kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Kesempatan siang hari ini kembali kita melakukan perbaikan terhadap amal ibadah kita, perbaikan iman kita, perbaikan segala sesuatu yang kaitannya dengan ruh ibadah kita. Mudah-mudahan ketemunya kita di hari Jumat ini mudah-mudahan memperbaiki amal ibadah kita. Kita koreksi dan kita hisab diri kita, mana amal-amal yang masih perlu perbaikan, mana amal yang perlu peningkatan, mana hal-hal yang selama ini kita kurang benar dalam melakukannya, dan mana yang harus, yang sudah benar kita tingkatkan benarnya itu. Mudah-mudahan dengan itu semua merupakan wujud daripada amalan dari sebuah ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kita gabungkan dengan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian semampu kalian, semaksimal dan seoptimal yang kita mampu. Tentunya itulah yang sesungguhnya haqqa tuqatih yang kita lakukan. Tidak ada kata selesai dalam melakukan amal kebaikan. Mana mungkin yang selama ini dari sisi amaliyahnya sudah betul kita lakukan, tapi kadang-kadang dari sisi ruhnya kita masih perlu perbaikan dan peningkatan keikhlasannya. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Terus kita berkaca, terus kita bercermin diri untuk mewujudkan diri yang pantas dan layak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah kiram, sidang salat Jumat yang berbahagia, tamu undangan Allah yang Allah muliakan. Allah terus menyeru untuk kita senantiasa memperbaiki dan terus mengoreksi amal-amal kita. Proses perbaikan, proses kepada siapa, bagaimana, dalam ayat Al-Quran banyak sekali satu motivasi untuk kita terus tingkatkan amal kita. Ada konsep dalam agama yang disebut dengan konsepnya khauf, rasa takut, khawatir seandainya amal-amal kita masih belum berada pada titik yang pas sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan Allah dan apa yang menjadi sesuai dengan contohnya Rasulullah. Tetapi kemudian kita juga berharap yang disebut dengan roja. Kita berharap mudah-mudahan apa yang selama ini kita ikhtiarkan, kita usahakan, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Tapi jangan kemudian muncul kepedean bahwasanya kita sudah diterima, seakan kapling surga sudah kita dapatkan. Inilah yang kemudian lahirnya sifat sombong dan takabur, akhirnya merasa diri kita senantiasa sudah begitu banyak amalnya.
Hadirin, apa yang kemudian bisa kita ambil hikmah dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Ketika Nabi Musa menyeru kepada kaumnya, ketika Nabi Musa menyeru kepada Bani Israel, senantiasa Nabi Musa mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa liqaumihi. Ketika Nabi Musa menyeru kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian sudah mendolimi diri sendiri. Dengan cara apa? Bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan anak patung, anak sapi sebagai patung dan kemudian disembah. Fatubu, maka bertaubatlah kalian ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian. Faktulu, maka bunuhlah anfusakum, diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Fataba alaikum, maka kemudian kalian bertaubat kepada Allah. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bukan kemudian kita menjadi Bani Israel, tetapi kemudian kita memposisikan diri orang yang diseru untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Kenapa? Ketika kita diseru, maka kemudian yang harus kita sadari untuk proses perbaikan itu adalah ketika satu, innakum dhalamtum anfusakum. Kalian merasa, kita harus merasa diri kita itu banyak mendolimi, yang disebut dengan dhalimun li nafsi, mendolimi diri sendiri. Artinya melakukan satu dosa, satu kesalahan yang itu tidak merugikan orang lain, tetapi buat diri kita. Misal ketika kita lalai dengan sholat kita, ketika kita lalai dengan kewajiban kita, maka kemudian inilah masuk kategori dhalamtum anfusakum. Kita membiarkan ada tetangga kita yang kemudian masih kesulitan. Kita biarkan ada saudara-saudara kita yang mungkin kita lalaikan dan kita telantarkan. Apakah ini yang kemudian rasa memberi kita itu masih kemudian dipertanyakan? Maka setiap hari, setiap saat, mari kemudian kita tanamkan dalam diri kita banyak hal yang memungkinkan diri kita masuk ke dalam kategori dhalimun li nafsi, dhalamtum anfusakum. Dosanya Bani Israel yang dalam konteks ini Al-Baqarah 54 adalah dengan bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan patung anak sapi itu. Tapi mungkin dalam konteks kita banyak hal dosa-dosa yang kita lakukan saat ini kaitan dengan dhalimun li nafsi, atau bahkan kita mungkin melakukan dhalimun li ghairi, mendolimi orang lain, dan ini dosanya di atas orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Maka kemudian hadirin, jangan kemudian kita terpana dengan amal-amal kita. Bersyukur betul kita melakukan amal kebaikan. Bersyukur kita mampu melangkahkan kaki menuju kebaikan, menuju sebuah kajian, menuju melakukan amal-amal yang wajib dan sunnahnya, sholat dan ibadah yang lain baik yang wajib dan sunnahnya. Tetapi di sisi lain, apakah ada jaminan tentang diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mungkin mengukur sah dan tidaknya sebuah amal, mungkin kita bisa prediksi. Tetapi untuk mengukur apakah amal kita diterima atau tidak, maka kemudian ini adalah wewenangnya Allah. Banyak faktor yang bisa menjadikan amal kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita merasa bahwa amal kita sudah diterima oleh Allah, maka lebih baik kita kemudian mengkaji diri, mengevaluasi. Khawatir seandainya amal-amal kita yang selama ini jadi andalan kita, amal-amal yang selama ini kita lakukan, maka kemudian ternyata ketika dibuka nanti dalam rapotnya Allah, dalam rapot kita, ketika Allah menyerahkannya, ternyata tidak ada amal-amal yang selama ini kita lakukan. Kita menganggap sholat berjamaah kita menganggap tilawah kita menganggap apa yang kita lakukan. Tapi ketika dibuka rapotnya tidak ada hal-hal yang kemudian kita lakukan. Kenapa? Ada banyak faktor yang mungkin membatalkan dan menggugurkan amal kita itu.
Maka inilah yang kemudian konsepnya innakum dolamtum anfusakum. Kita merasa koreksi diri kita. Mungkin banyak yang membuat diri kita dolamtum anfusakum. Kita mendolimi diri sendiri. Yang kedua, fatubu ila bari'ikum. Maka sama-sama mari kita kembali kepada jalannya Allah. Luruskan kembali. Kenapa? Proses dalam hidup kita harus senantiasa kita terus menggiring diri kita untuk berada dalam ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan hadirin, 17 kali minimal kita mengucapkan itu dengan meminta terus berdoa kepada Allah untuk terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena ternyata untuk menggiring diri kita ke arah yang diinginkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang mudah. Banyak tantangan, banyak godaan dan banyak rintangan yang kemudian akan membelokkan kita dari jalan itu. Bagaimana musuh kita? Setan itu senantiasa membelokkan karena sudah janjinya seperti itu. Maka senantiasa terus, ayo fatubu, kita kembali ila bari'ikum, kepada jalannya Allah. Kita terus mengkaji, kita terus belajar, kita terus lihat, kita terus evaluasi apa yang selama ini kita lakukan. Khawatir apa yang kita lakukan belum sesuai dengan real, sesuai jalan jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bari'ikum. Selanjutnya kata Nabi Musa, faqtulu anfusakum, bunuh rasa ego kalian itu, bunuh diri kalian, bukan membunuh diri ini, tapi bunuh, tekan diri kalian, ego kita. Ini yang disebut dengan ego, kesombongan kita. Udahlah, amal saya sudah banyak. Di antara yang lain mungkin saya yang setiap hari sholat sunnah di masjid, senantiasa sholat berjamaah di masjid, tahajud gak pernah lewat, tilawahnya juga kita kemudian tidak pernah terlewat. Maka ini yang kemudian yang senantiasa harus kita nafikan, harus kita tekan, harus kita tundukkan. Faqtulu anfusakum. Ikhwati rahimakumullah, dzalikum khairun lakum inda bari'ikum, kata Nabi Musa kepada Bani Israel. Itu tuh lebih baik di sisi Allah. Itu tuh lebih baik cara yang kemudian Allah tunjukkan. Nabi Musa kemudian mengajak Bani Israel, kaumnya itu, ayo lakukan. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan takjub dengan diri, dengan sifat ujub terhadap diri kita. Khawatir ketika orang lain sulit melakukan kebaikan, ketika orang sulit kemudian melakukan sholat berjamaah, ketika orang sulit melakukan tilawah, kita kemudian diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi ingat kata Allah, faqtulu anfusakum. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan apa yang disebut dengan ujub, merasa diri kita, merasa dengan apa yang ada dalam diri kita. Khawatir. Tetap wa akhlisil amal, ikhlaskan amal-amal kita, ikhlaskan segala sesuatu yang kita lakukan. Kenapa? Jebakan-jebakan yang diperangkap iblis itu begitu halus, Pak. Begitu halus. Inilah yang kemudian ini harus diperhatikan menurut ayat ini. Satu asar menyebutkan dan mengingatkan kita hadirin, ikhwati rahimakumullah, ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita, ada 3 hal yang akan merusak amal kita, ada 3 hal yang akan mengangkat derajat kita, ada 3 hal yang akan menghapus dosa-dosa kita. Apa saja di antara 3 hal yang akan menyelamat kita dalam asar ini disebutkan adalah fataqwallah bisarri wal alaniyah. Menjaga ketakwaan, senantiasa diri kita takwa kepada Allah bisar, di saat kita sendiri, di saat sunyi, di saat tidak ada orang yang melihat. Jangan sampai kemudian ada rasa ketika tidak ada orang yang melihat, maka girah untuk melakukan kebaikan itu sedikit melempem. Tetapi ingat, disebutnya bahwa taqwallah bisarri wal alaniyah, menjaga ketakwaan diri kita baik secara sembunyi wal alaniyah ataupun ketika banyak orang, ketika ramai orang. Ini yang harus tetap dijaga. Kenapa? Sekali lagi, jebakan-jebakan untuk menggugurkan amal itu sangat luar biasa. Begitu halus yang disebut dalam surat An-Nas, disebutnya yuwaswisu fi sudurin nas. Jebakan iblis itu begitu halus. Kenapa? Bagaimana rasa was-was, bagaimana bisikan-bisikan itu dalam hati. Ketika pulang kajian, ketika pulang ngaji,
lewat ke tetangga di sebelahnya, kemudian bilang sama tetangganya, rajin banget Pak ngajinya. Kita menjaga saat itu, Alhamdulillah Allah mampukan saya untuk melakukan ini. Tetapi saat sampai di rumah kepikiran juga omongan tetangga itu. Iya juga ya, saya rajin ngajinya. Itu yang kemudian menjebak kita, yang pada akhirnya rasa itu yang akan menggugurkan amal kita. Maka ketika sendiri ataupun lagi ramai, maka takwa itu harus dijaga. Kalau dalam redaksi lain disebutnya khasyatullah, takut kepada Allah, bisarri wal alaniyah, ketika berrahasia, ketika sendiri, ketika sunyi, wal alaniyah, atau kemudian ketika ramai-ramai. Ini dijaga. Bagaimana kita mewujudkan sifat faktulu anfusakum, menekan diri kita untuk tidak sampai kemudian kita merasa diri kita muncul ego kita sebagai manusia yang sangat kemudian ingin secara fitrah, ingin kemudian diakui, ingin kemudian disanjung, ingin diapresiasi bahasa hari ini. Tetapi siapa yang wajar untuk dan siapa yang layak untuk mengapresiasi diri kita? Tentunya kita hanya harapkan apresiasi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata wal qaul bil haqqir ridha was sakh. Bagaimana kemudian yang kedua adalah seseorang yang takut kepada Allah, kemudian yang kedua penuh kesederhanaan baik dalam keadaan fakir maupun berkecukupan. Wal qaul bil haqq, mengatakan yang hak ridho wasl, dalam keadaan ridho, dalam keadaan kitanya suka atau dalam keadaan kita nggak suka, tetap kita ucapkan. Kepada siapa ucapan-ucapan? Inilah makna ketakwaan yang sesungguhnya dan kemudian berdampak pada ucapan. Kadang kita ketika lagi gak suka sama seseorang, maka ucapan kita tidak terkontrol hadirin. Kenapa? Ketika kita berbicara kepada orang yang berada levelnya di bawah kita, ketika kita berbicara kepada orang yang secara amalnya saja, dia mah sholat juga jarang, disinilah kita terus wal qaul, menjaga ucapan kita bil haq, dengan jalan yang hak, ucapan-ucapan yang benar. Apalagi kalau kita kemudian kembali kepada surat Al-Furqan tentang ibadur rahman. Apa sifatnya? Idza khatamahumul jahilun qalu salam. Ketika berbicara dengan orang jahil sekalipun, ucapannya adalah ucapan yang salam. Maka inilah proses perbaikan diri kita hadirin. Ini yang diantaranya. Bagaimana kita menjaga ini? Sesungguhnya bagaimana dolamtum anfusakum yang kemudian jarang terasa. Kita mendolimi diri sendiri dengan cara seperti itu. Ketika banyak orang kita menunjukkan ketakwaannya. Ketika kita lagi sendiri, kadang-kadang kita lalai dan lupa. Ketika lagi ramai berjamaah, maka sholatnya begitu lama, begitu panjang. Tetapi ketika sholat sendiri, maka kemudian sholatnya dipercepat. Ini yang kadang tidak kita sadari seperti itu. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqr. Penuh kesederhanaan, baik dalam keadaan gina, dalam keadaan berada, atau dalam keadaan berkecukupan, atau wal fakir, di saat kekurangan. Di saat kekurangan sederhana wajar, Pak. Tapi kadang-kadang ketika kita lagi ada, maka menjaga untuk tetap sederhana itu bukan hal yang mudah. Bagaimana ini hal yang menyelamatkan supaya apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya dengan dolantum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Mari sama-sama kita kembali giring diri kita. Kenapa? Digiring sama orang lain itu kadang tidak enak. Tapi kalau kita mengingatkan diri kita untuk ayo kembali bahwasanya tidak layak kita melakukan seperti tadi. Tidak layak kita kemudian mendapat apresiasi dari orang lain. Kalaupun orang lain mengapresiasi itu adalah hak mereka, kita cukup dengan alhamdulillah. Tetapi ketika kita ingin dan mengharapkan apresiasi itu lahir, pujian itu lahir dari orang, kemudian kita marah ketika orang tidak memuji kita, maka inilah masuk kategorinya khawatir. Ini menjadi bagian yang akan merusak amal kita yang selama ini kita lakukan. Dengan menjaga terus ketakwaan kita, mudah-mudahan 3 hal yang menyelamatkan itu menjadi salah satu bentuk bagaimana kita faktulu anfusakum. Makna bagaimana kita menekan, menahan ego kita
melemahkan dan menundukkan hati kita untuk tidak terjebak kepada jebakan-jebakan iblis. Akhirnya mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam orang yang adil, menempatkan porsinya sehingga betul-betul amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah. Sidang hormat, sidang khutbah yang kedua ini tentunya kita tekankan lagi diri kita untuk terus memperbaiki ini. Inilah yang disebut dengan bahasa dalam Al-Quran, bagaimana kita tazkiyatun nafs, bagaimana kita melakukan tazkiyah, melakukan penyucian diri kita untuk senantiasa mengingat. Dengan cara apa? Dengan cara terus mendawamkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita terus tekan ego kita terus kesombongan kita, rasa ujub terhadap diri kita dan tidak pernah menyepelekan orang lain. Tentunya hal ini mudah-mudahan bagian dari ikhtiar kita. Kita tidak pernah tahu hadirin. Sangat rahasia ibadah yang kemudian kita lakukan itu. Sangat kemudian kita tidak tahu apakah amal kita itu menjadi jaminan, menjadi kemudian dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita berharap semua yang kita lakukan tetap jaga ketakwaan kita di saat sepi dan di saat ramai. Kita jaga lisan kita yang hak itu di saat kita kemudian ridho ataupun kita sedang murka. Maka kemudian yang ketiga, maka jaga kesederhanaan kita di saat kita berlebih atau di saat kita kurang. Mudah-mudahan dengan ini bagian dari cara upaya kita untuk terus menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum walhamdulillahi rabbil alamin.